kita mau mulai rapat kapan nih? Udah jam segini masa belum mulai sih? Bentar ya, kita nunggu lengkap dulu. Kurang siapa sih? Cela ya? Nanti kalau 10 menit belum datang, udah deh kita mulai. Aduh guys, sorry banget ya telat, tadi macet. Sorry ya guys, aku telat. Udah nggak apa-apa ya, tapi besok jangan telat lagi, kasihan yang lainnya. Oke, karena sudah datang semua, saya izin buka ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita mau ada rapat koor buat acara tahunan prodi kita, yaitu Farmafest 2025. Acara ini bakal membawa nama baik kampus dan prodi kita. Jadi saya mau kita persiapkan ini matang-matang. Bener banget, kemarin itu tahun lalu yang pengunjungnya itu bisa sampai 500 orang loh. Kemungkinan tahun ini tuh juga harus lebih banyak karena ada booth edukasi obat sama ada juga workshop kefarmasian. Oke, pertama-tama kita akan cross check dari tiap divisi. Saya ingin mulai dari divisi acara, bisa tolong jelaskan ide-idenya? Oke, dari seksi acara aku udah nyiapin beberapa konsep sih. Kayak dari nanti tuh bakal ada booth utama yang bakal ada penjelasan etiket obat, terus juga cara penggunaan inhaler yang benar karena masyarakat kita tuh masih banyak yang salah cara pakai obat inhalasi. Terus yang terakhir juga ada cara membedakan obat generik sama obat bermerek. Oke, bagus. Selanjutnya dari divisi konsumsi, bisa tolong jelaskan? Nah, kalau misalkan dari seksi konsumsi, aku itu mau memastikan semua panitia nggak akan kelaparan. Aku udah nyiapin dari snack sampai makan siang supaya kejadian tahun lalu tuh nggak terulang lagi. Emang kejadian apa sih? Tahun lalu tuh ada panitia yang sampai pingsan karena kelaparan tahu? Hah? Terima kasih ya atas laporannya. Selanjutnya divisi-divisi lain bisa tolong jelaskan kalian udah sampai mana sih? Dari publikasi sendiri, kita itu udah ada rencana untuk membuat konten setiap hari di Instagram dan juga TikTok. Untuk temanya itu kita ada obat bukan permen dan juga cara cek kemasan obat yang benar. Nah, kita itu juga bisa kolaborasi dengan himpunan mahasiswa juga. Wah, keren banget itu. Menurut aku itu mengedukasi banget sih buat masyarakat. Nah, aku lanjut ya. Kalau dari perlengkapan, paling aku butuh ini sih kayak list barang-barang yang bakal dipakai buat nanti pas acara. Kayak meja, backdrop, poster, sama stand. Terus kan butuh alat peraga juga. Nah, kalau bisa itu dikasih tahu dari sekarang biar aku bisa cek di gudang stoknya ada atau enggak. Nah, kalau dari dekorasi juga butuh waktu sih. Soalnya tema kita kemarin kan farmasi untuk semua ya. Jadi aku pengennya tuh nuansanya edukatif tapi tetap fun. Terus nuansanya tuh warna hijau, putih, biru biar identik sama kesehatan gitu. Kalau dari medis itu kan acara ini nyangkut kayak obat-obat sama banyak orang yang bakal datang. Jadi aku mau mastiin kalau jalur evakuasinya itu jelas, sama aku mau nyiapin kotak P3K yang kecil, sama aku mau nyiapin ada petugas medis yang selalu standby. Nah, kalau dari sponsor, aku tuh targetnya minimal 3 apotek besar, terus 2 perusahaan farmasi, sama 1 UMKM minuman sehat. Tapi aku butuh detail acaranya dulu nih buat yakinin sponsor itu. Oke, terakhir dari dokumentasi, nanti aku bakal bikin foto, video, sama bikin video after movie saat acaranya berlangsung. Jadi nanti aku butuh rundown fixnya biar aku bisa tahu kapan aja aku dapat foto sama videonya. Oke teman-teman, wah idenya bagus-bagus semua ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya, biar jelas semuanya. Makasih ya atas semangatnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan teknis. Dari divisi acara, adakah yang mau ditambahkan? Pertama, buat edukasi obat aku usulin ditaruh di tengah-tengah area. Soalnya kan itu tuh booth yang paling penting kan. Jadi tuh dia harus paling kelihatan. Tapi kalau di tengah nanti ganggu arus pengunjung dong. Soalnya kan nanti bakal ada demo inhaler juga, sama ada cek tekanan darah juga. Nah, kalau misalnya itu ditaruh di tengah, nanti bakal ngalangin pengunjung lewat gitu nggak sih? Hah? Tapi justru booth utama harus paling kelihatan karena itu yang bikin orang tertarik. Konsep event itu nggak selalu yang di tengah paling efektif. Kalau misalnya areanya padat, itu tuh malah bikin orang malas muter.
Tapi ide kamu tuh ribet, Lik. Dari dulu juga but utama tuh di tengah. Aku tuh cuma mau jelasin logikanya. Ini tuh soal space management, bukan maksudnya aku nolak ide kamu, Rin. Aku kan cuma kasih sudut pandang lain. Kok kamu ngotot sama pendapat kamu sendiri sih? Aku juga ngotot sama pendapat kamu sendiri. Kan aku tadi udah bilang kalau misalnya area yang kamu itu harus diisi sama kebun paling tinggi. Tapi kan gak usah ikutin tahun kemarin juga, bukan harus di tengah. Tapi kan udah kebukti tahun kemarin sukses besar pas but utamanya di tengah. Tapi kan tadi juga udah ada pertimbangan. Kalau misalnya butuh ditaruh di tengah, itu bisa bikin peserta pada numpuk di situ. Ya kita kan udah tenang dulu. Ini kan kita lagi rapat, bukan lagi tanding debat. Udah tenang dulu kalian. Iya, dari tadi nada kalian tuh tinggi-tinggi banget tahu. Jangan lupa tujuan kita tuh sama. Ya, tapi gimana ya? Pokoknya but utama harus di tengah deh, titik. Udah. Tapi kan kamu nggak tahu dana lengkapnya. Aku sebagai lapangan udah tahu kondisi lapangan itu kayak gimana. Aduh, kok pada gini ya? Aku kan ketua, kok malah pada ribut begini sih? Teman-teman, ini kan kita rapat acara kefarmasian, harusnya kita bisa profesional dong. Alika, Arin, saya tahu kalian ingin yang terbaik untuk acara ini. Tapi ingat, cara menyampaikan pendapat juga penting. Kita ini panitia acara kefarmasian. Dalam dunia kefarmasian, kerjasama multiprofesi itu sangat penting. Kita kan calon apoteker itu nggak bisa kerja sendirian, harus bisa komunikasi dengan dokter, dengan tenaga medis lain juga. Jadi kalau kita saling potong kayak gini, nanti bisa berakibat sama pasien. Iya, maaf ya kalau aku tadi terlalu emosi. Iya, aku juga minta maaf ya ke semuanya sama Karin juga. Aku bukan maksudnya nolak ide kamu. Oke, kalau gitu kita cari solusi sama-sama ya, biar sama-sama enak. Ini deh, gimana kalau booth edukasi obatnya kita taruh di tempat yang paling kelihatan, tapi jangan di tengah. Kita bisa tempatkan di samping pintu masuk kanan. Jadi pas orang masuk, otomatis itu spot pertama yang akan kelihatan dan arusnya bakal tetap lancar. Boleh tuh. Boleh juga sih. Oke deh, aku setuju. Oke, aku juga setuju. Nah, kalau kayak gitu kan bisa demo inhalernya bisa lancar tanpa ganggu booth utama. Nah, gitu dong. Sekarang sudah aman kan masalah posisi booth? Selanjutnya kita akan rapikan lagi ya. Oke, dari publikasi izin masuk ya. Jadi kita udah jalan 2 minggu sebelum acara dan aku udah bikin poster sama video edukasinya nih. Wah, gercep banget nih. Nah, dari konsumsi, snack, makan siang, air mineral buat pengunjung itu udah aman. Nah, kalau dari sponsor, aku bakal buat proposal final hari ini. Terus nanti aku langsung kirimin ke apotek sama perusahaan farmasinya sih. Dari medis itu udah nyiapin SOP mini, terus ada kotak P3K juga, sama ada pos medis kecil gitu. Nah, dari dokumentasi pokoknya aku siap mendokumentasiin dari persiapan sampai acara berakhir. Jadi abis itu kita foto dulu ya. Jadi kita kelihatan kerja gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Ingat, menghargai pendapat itu penting. Di Pancasila udah tertera sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa bermusyawarah dengan baik dan menghargai pendapat orang lain. Nah, dengan komunikasi yang baik, nanti acara kita juga bakal berlangsung sukses. Yuk kita selesaiin rundownnya. Semangat guys! Nah, ini kan udah selesai nih. Foto dulu. Yuk. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti saat pertama.
2025